tentang ulumul Quran. Materi yang pertama yaitu tentang ijaz Al-Quran. Secara etimologi, kata ijaz adalah isim masdar dari ajaza yang yusu ajazan, yang berarti ketidakberdayaan atau ketidakmampuan. Nah, secara terminologi, ijaz Al-Quran adalah penampakan kebenaran kerasulan yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian, mukjizat menurut pakar agama Islam adalah sebagai sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para utusannya, yaitu para nabi dan rasul, sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Pelaku mukjizat ini disebut dengan mukjiz. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang macam-macam mukjizat. Macam-macam mukjizat di sini saya akan menjelaskan 4, yaitu yang pertama mukjizat kauniyah atau mukjizat yang berkaitan dengan peristiwa alam. Contohnya adalah peristiwa Nabi Musa alaihissalam yang dapat membelah Laut Merah dengan tongkatnya, tidak terlepas dari atas izin Allah SWT. Nah, yang kedua yaitu mukjizat syakhsiyah atau mukjizat yang keluar dari tubuh seorang nabi dan rasul. Contohnya seperti Rasulullah SAW, di mana jari-jari celah-celah jarinya tersebut dapat mengeluarkan air atas izin Allah. Nah, yang selanjutnya yaitu mukjizat salbiyah atau mukjizat yang membuat sesuatu tersebut tidak berdaya. Seperti contohnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan dibakar oleh Raja Namrud, namun atas izin Allah api tersebut tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, yang selanjutnya yaitu mukjizat akliyah adalah mukjizat yang rasional atau masuk akal. Nah, mukjizat ini hanya ada satu contoh, yaitu Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu materi yang selanjutnya adalah nasikh dan mansukh. Nasikh adalah hukum syara' atau dalil syara' yang menghapuskan atau mengubah hukum atau dalil syara' yang terdahulu dan menggantinya dengan ketentuan hukum yang baru yang di bawahnya. Nah, kemudian mansukh adalah hukum syara' yang diambil dari dalil syara' yang pertama yang belum diubah dengan dibatalkan dan diganti dengan hukum dari dalil syara' baru yang datang kemudian. Nah, syarat-syarat nasikh yaitu yang pertama, yang dinasikh adalah hukum syara', yaitu hukum yang bersifat alamiah, bukan dalil akal dan bukan pula yang menyangkut akidah. Yang kedua, dalil nasikh yang menjelaskan tidak berlakunya dalil terdahulu itu datang secara terpisah dan kemudian dari dalil mansukh. Syarat yang ketiga yaitu dalil hukum yang dinasykhkan atau mansukh tidak menunjukkan berlakunya hukum untuk selamanya. Nah, macam-macam nasikh dan mansukh beserta jenisnya, yaitu yang pertama Al-Quran dinasikh dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dinasykhkan dengan as-sunnah atau hadis. Yang ketiga, as-sunnah dinasykhkan dengan Al-Quran. Yang keempat, as-sunnah dinasykhkan dengan as-sunnah atau hadis. Selanjutnya yaitu pendapat ulama mengenai nasikh dan mansukh, yaitu yang pertama menurut orang Syiah Rafidah, mereka sangat berlebihan dalam menetapkan nasikh dan perluasannya. Mereka memandang konsep al-bada, yaitu suatu yang nampak jelas setelah kabur atau tidak jelas, adalah sebagai suatu hal yang sangat mungkin terjadi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sangat kontradiktif dengan orang Yahudi yang tidak mengakui keberadaan nasikh. Yang kedua yaitu Abu Muslim al-Asy'afani, yaitu seorang mufassir Mu'tazilah. Ia tidak setuju dengan adanya nasikh baik secara garis besar maupun secara terperinci. Karena apabila ada ayat yang secara sepintas dinilai kontradiktif tidak diselesaikan secara nasikh,
Al-Quran adalah syariat yang muhkam, tidak ada yang mansukh. Yang ketiga yaitu menurut pendapat jumhur ulama. Kelompok ini mengakui adanya nasikh dan mansukh dalam Al-Quran dan tetap berlaku. Mereka berpendapat bahwa nasikh adalah suatu yang dapat diterima akal dan telah pula terjadi dalam hukum-hukum syara' yang berdasarkan dari dalil, baik secara nakli ataupun secara akli. Yang terakhir yaitu menurut pendapat segolongan ulama bahwa Allah SWT berbuat secara mutlak, artinya bahwa Allah SWT dapat berbuat sesuatu dalam waktu tertentu dan dapat melarangnya dalam waktu-waktu tertentu pula. Materi yang selanjutnya yaitu tentang qisas Al-Quran. Qisas Al-Quran merupakan kata yang tersusun dari dua kalimat yang berasal dari bahasa Arab, yaitu qisas dan Al-Quran. Kata qisas merupakan jamak dari qisas yang berarti kisah, cerita, ataupun hikayat. Kalimat qisas bentuk plural dari kata qisas. Apabila disambung dengan Al-Quran, maka boleh dibaca qisas atau qisas, maka menjadi qososun. Quran atau qisasul Quran, kedua-duanya dalam bahasa Indonesia berarti kisah-kisah yang berada dalam Al-Quran. Sedangkan pengertian secara terminologi, menurut Imam Fakhruddin Al-Razi mendefinisikan qisas Al-Quran sebagai kumpulan perkataan-perkataan yang memuat petunjuk yang membawa manusia kepada hidayah agama Allah dan menunjukkan kepada kebenaran serta memerintahkan untuk mencari sebuah kemaslahatan. Nah, macam-macam qisas Al-Quran ini ada dua, yaitu yang pertama dari segi waktu. Ditinjau dari segi waktu, kisah dalam Al-Quran yaitu ada tiga. Yang pertama adalah kisah hal gaib yang terjadi di masa lalu. Contohnya kisah tentang dialog malaikat dengan Tuhannya atau Allah SWT mengenai penciptaan khalifah di muka bumi. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 34. Nah, yang kedua yaitu kisah hal gaib yang terjadi pada masa kini. Contohnya kisah tentang turunnya malaikat-malaikat pada malam Lailatul Qadar. Hal tersebut diungkapkan dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Yang ketiga yaitu kisah gaib yang terjadi pada masa yang akan datang, yaitu contohnya adalah kisah tentang akan datangnya hari akhir atau kiamat yang disebutkan dalam Quran surah Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, dan surat yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu dari segi materi. Ditinjau dari segi materi, kisah-kisah atau qisas dalam Al-Quran ada tiga. Yang diantaranya yaitu yang pertama, kisah-kisah para nabi terdahulu. Contohnya kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, dan kisah Nabi Muhammad. Cerita-cerita tersebut terdapat dalam Al-Quran. Yang kisah Nabi Adam terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 39. Kisah Nabi Nuh terdapat dalam Quran surah Al-Hud ayat 25 sampai dengan 49. Dan kisah Nabi Muhammad SAW terdapat dalam Quran surah At-Takwir ayat 22 dan ayat 24. Materi yang selanjutnya yaitu tentang amsal Al-Quran. Secara bahasa, amsal adalah termasuk jamak dari kata masal atau perumpamaan atau misli, serupa. Nah, amsal menurut istilah dirumuskan oleh para ulama, diantaranya yaitu yang pertama menurut Rashid Ridho. Amsal adalah kalimat yang digunakan untuk memberi kesan dan menggerakkan hati nurani. Bila didengar terus, pengaruhnya akan menyentuh lubuk hati yang paling dalam. Yang kedua yaitu menurut Ibnu Al-Qayyim. Amsal adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukumnya, mendekatkan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkret, atau salah satu dari keduanya dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu
tasniyah ataupun dengan tasbih. Nah, rukun-rukun amsal ini ada 4, yaitu yang pertama harus ada yang diserupakan atau al-musyabbah, yaitu sesuatu yang akan diceritakan. Nah, rukun yang kedua yaitu harus ada alat tasbih, yaitu seperti kaf, misli, ka'anna, dan semua lafaz yang menunjukkan makna perserupaan. Yang ketiga yaitu harus ada asal cerita atau al-musyabbah, yaitu sesuatu yang dijadikan tempat menyamakan. Yang keempat yaitu harus ada segi persamaannya atau wajibul musyabbah, yaitu arah persamaan antara kedua hal yang disamakan tersebut. Nah, macam-macam amsal ini menurut saya ada 3, yaitu yang pertama amsal musyarrohah adalah yang di dalamnya dijelaskan lafaz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih. Yang kedua yaitu amsal hakinah, yaitu di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamsil atau pemisalan, tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik dalam pendekatan redaksi, mempunyai pengaruh tersendiri bila dialihkan terhadap yang serupa dengannya. Nah, amsal yang ketiga yaitu amsal al-mursalah, yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas. Nah, faedah dari amsal Al-Quran ini apa sih? Menurut Imam Zarkashi mengatakan bahwa tujuan Allah membuat amsal Al-Quran itu banyak, di antaranya yaitu memperingatkan, menasihati, mendorong, melarang, mengambil pelajaran, memantapkan, menertibkan bantahan-bantahan terhadap akal dan menggambarkannya dalam bentuk sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera, seperti agar semua orang melakukan amal yang soleh dan dapat menjadikan perumpamaan yang menarik dalam Al-Quran. Materi yang kelima yaitu aqsam Al-Quran. Secara etimologi, aqsam merupakan jamak dari kata kosong. Kata kosong memiliki makna yang sama dengan dua kata lain, yaitu harf dan yamim, yang berarti sumpah. Sumpah dinamakan juga dengan yamim karena kebiasaan orang Arab ketika bersumpah saling memegang tangan kanannya masing-masing. Sedangkan secara terminologi, aqsamul Al-Quran adalah ilmu yang membicarakan tentang sumpah-sumpah yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang dimaksud sumpah sendiri adalah sesuatu yang digunakan untuk menguatkan suatu pembicaraan. Nah, unsur-unsur aqsam Al-Quran ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama fi'il yang berbentuk muta'addi dengan diawali huruf ba. Contohnya terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 38. Unsur yang kedua yaitu muqsam bih, ialah lafaz yang terletak sesudah adat kosong yang dijadikan sebagai sandaran dalam bersumpah, yang juga disebut sebagai syarat. Yang ketiga yaitu muqsam alaih, kadang juga disebut jawab kosong. Muqsam alaih merupakan suatu pernyataan yang datang mengiringi kosong, berfungsi sebagai jawaban dari aqsam. Nah, yang selanjutnya itu macam-macam aqsamul Al-Quran. Yang pertama yaitu zahir, ialah sumpah di dalamnya disebutkan fi'il kosong dan maqsam bih. Yang kedua yaitu mudmar, ialah yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il kosong dan tidak pula maqsam bih, tetapi ia ditunjukkan oleh lam taukid yang masuk ke dalam jawaban kosong. Faedah dari aqsam dalam Al-Quran yaitu menurut Abu Al-Qasim Al-Qushairi menjawab bahwa sesuatu yang dapat dipastikan kebenarannya dengan 2 cara, yaitu persaksian dan sumpah. Kedua cara itu dipergunakan Allah dalam membantahnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia dan manusia mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadapnya. Materi yang selanjutnya yaitu jadal Al-Quran. Secara etimologi, kata jadal setara dengan kata argumen atau alasan atau perbedaan pendapat.
biasanya juga disebut dengan debat, perselisihan, dan lain sebagainya. Nah, pembagian dan macam-macam jadal, yaitu yang pertama menyebutkan ayat-ayat kauniyah yang disertai dengan perintah melakukan perhatian dan pemikiran untuk dijadikan dalil bagi penetapan dasar-dasar akidah, seperti ketauhidan Allah dalam uluhiyahnya dan keimanan kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan juga hari kemudian. Yang kedua yaitu membantah pendapat para penantang dan lawan serta mematahkan argumentasi mereka. Perdebatan macam ini mempunyai beberapa bentuk, yaitu yang pertama membuka melawan bicara dengan mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang telah diakui atau diterima baik oleh akal. Yang kedua, mengambil dalil dengan mabda atau asal mula kejadian untuk menciptakan ma'ad atau hari kebangkitan. Yang ketiga yaitu membatalkan pendapat lawan dengan membuktikan kebenaran, begitupun sebaliknya. Nah, materi yang terakhir yaitu Israiliyat. Israiliyat adalah cerita-cerita yang kerap kali dibawa oleh orang-orang Yahudi yang masuk ke Islam. Nah, pendapat ulama tentang Israiliyat ini, menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Muqaddimah fi Ushul Tafsir, Israiliyat itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, cerita Israiliyat yang sahih itu boleh diterima. Yang kedua, Israiliyat yang dusta, yang kita ketahui kedustaannya karena bertentangan dengan syariat, itu harus ditolak. Nah, yang ketiga yaitu Israiliyat yang tidak diketahui kebenaran dan kepalsuannya itu. Selanjutnya yaitu menurut pendapat jumhur ulama tentang Israiliyat. Yang pertama, mereka dapat menerima Israiliyat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Mereka tidak menerima selagi kisah Israiliyat tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, tawakuf atau mendiamkan. Mereka tidak menolak dan tidak membenarkannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut. Nah, tokoh-tokoh Israiliyat ini dari sumber-sumber atau kebanyakan riwayat yang saya baca, Israiliyat ini selalu dikaitkan dengan 4 tokoh yang sangat ternama, yaitu yang pertama Abdullah ibnu Salam, yang kedua Ka'ab al-Ahbar, yang ketiga Wahab bin Manabih, dan Abdul al-Malik ibnu Abdul Aziz ibnu Juraij.